Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Halo, Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Aku ada cerita, Din. Gimana tuh? I was sitting at home alone, and it was raining outside, and the gluduk is mak jeder. Poinnya di and the gluduk is Isma mak jeder. Terus ada lagi satu jawab aja gimana? I was at a club, in a club or at a club? In a club. In a club. Gak tahu kan bahasa Inggrisnya kan? Preposition. Ya preposisi terus. I was in a club and I'm sitting alone because my friends are dancing and the music is jedak-jeduk. And the music is Kadang aku bikin jedak-jeduk. sendiri, Din, kayak gitu tuh. Aku gitu, I am hungry and suddenly I make a cake and I just crack some eggs, I put some sugar and then I ublek-ublek sampai Tadi aku kira gini, I am hungry and my stomach is is kruyukan. kruyuk gitu, kriuk gitu. Ya kayak gitu. Jadi kita mau ngomongin pentingnya bahasa Inggris ya Baju. Nah kalau kayak gitu gaya-gaya anak Tangsel misalnya di Iya, kalau anak Tangsel mah, literary. itu. Aku sampai susah ngomongnya. Actually I know gitu. Such Actually, as kayak gitu bener. which is Ya bener kayak gitu. Dicampur-campur gitu ya Baju bahasanya. campur-campur. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih ya Baju. Maksudnya itu bisa menumbuhkan meskipun banyak yang julid juga gitu kan. Keminggris. Betul. Julidnya itu di sisi keminggrisnya itu. Tapi di sisi yang lain, si yang ngomong keminggris ini dia nambah kosakatanya ya Baju. Dia ngerti which is itu untuk pemakaian kata kalimat yang seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari segi bahasa ya Baju. Meskipun dia makainya tuh sebenarnya ya kurang bener juga karena dicampur-campur gitu kan. Tapi that's good gitu. Itu salah satu step buat mereka evolve, buat mereka Mengembangkan berkembang. kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, iya gitu, teman-teman menurut saya. Aku ingat dulu waktu aku masih nulis buku kan ya, Din, ya. Itu udah diterbitin Gramedia kan. Nah, itu ada salah satu bagian yang aku nyeritain tentang ini kisah nyata, Din. Waktu itu kan aku masih temenan bersahabat dengan orang-orang bule gitu kan. Teman Baju gitu. Iya, teman aku yang orang dari Czech Republic itu. Dia tuh ke salon gitu. Sebenarnya cerita persisnya nggak kayak gitu. Intinya aku ngajak dia ke salon buat manicure, pedicure. Terus. Iya kan? Habis gitu. Terus ditanyain sama yang ibu-ibunya yang kerja di salon itu, yang bersihin kuku itu. Udah nikah belum kayak gitu. Terus cantik ya kayak gitu. Terus saya juga udah nikah tapi saya udah cerai gitu-gitu, tapi tuh ngomongnya tuh dicampur-campur Inggris Indonesia Sama si teman Baju dari Czech gitu. Terus yang Czech Republic kan dia memang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, Din. yang Orang cerita salonnya. itu bahasa Inggrisnya dicampur-campur. Iya, terus aku ceritain bahasa oke. Inggris dicampur-campur karena waktu itu si orang salonnya kan ngomongnya campur-campur tapi nggak sama persis Campur yang aku sari. tulis. Iya, Yang aku tulis tuh didramatisir biar makin lucu gitu loh, Din. Bener. Iya yang itu aku baca. Jadi kalau misalnya teman penasaran, ada di bukunya Mbak Juju yang Manusia yang tidak kedaluarsa. manusia yang tidak kadaluarsa di situ. Terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2020 itu buku saya Baru 2 SJ tahun. Suraya. Baru 2 tahun yang lalu. Iya yang kayak gitu. Terus kalau aku cerita lucu tuh ada sih Mbak Ju. Jadi tapi aku nggak tahu ya ini jadinya lucu atau enggak. Cuman di circle pertemanan aku lucu karena biasanya lucunya kita itu kan buat orang lain mungkin nggak lucu ya Mbak Ju gitu. Jadi tuh temenku tuh suka yang I feel like gitu. Yang lainnya tuh suka ada di belakang itu I feel gitu-gitu. Terus itu kalau yang tidak langsung ya Mbak Ju. Ada kalau misalnya teman aku yang lebih frontal, dia niru ini depan teman aku yang suka ngomong bahasa Inggris Itu dia memang sengaja bilang I feel like gitu. Mungkin dia sebenarnya dia ini sih suka apa ya Mbak Ju, dia anak Instagram yang
travel itu yang aku suka ceritain itu loh, temen aku yang ini apa namanya, yang dia personanya untuk Instagramnya itu bukan persona, apa tuh namanya, brandingnya, profilnya dia ya, personal branding dia sebagai di Instagram tuh traveler. sebagai tukang jalan-jalan gitu, traveler gitu kan. Nah itu dia kan captionnya suka pakai bahasa Inggris tuh. Nah maksud dia mungkin ya dengan dia ngomongnya bahasa Inggris juga itu kayak biar dia biasa aja gitu. Menurut aku dari sisi akunya aku melihat seperti itu. Cuman ya itu suka dibicarain sama teman-temanku. Itu real life kalau itu ada di lingkungan terdekat aku gitu. Pada saat apa kamu sering ngomong bahasa Inggris, Din? Pas ngajar main. Enggak sih, ya ngajarnya aku campur-campur kadang-kadang karena bahasa Jerman itu padanan bahasa Indonesia susah gitu kan. Makanya aku suka nyamainnya itu dengan nyarinya bahasa Inggris. Betul, ya lebih ketemu malah lebih ketemu bener, karena memang dari bahasa-bahasa Eropa itu yang baju yang aku lihat iya kan, itu bahasa yang paling dekat induknya kan Inggris. Yang paling dekat Anglo-Saxon itu apa namanya, Jerman, karena Spanyol itu sama Prancis sama yang agak ke sana gitu, Brazil gitu. Nah itu kalau misalnya Jerman tuh masih mirip-mirip sama bahasa Inggris. Brazil tuh bukan di Eropa, say. Oh, iya salah. Ya maksudnya sampai ke sana Baju, sampai Spanyol, Brazil ke sana itu. Iya jauh, bukan iya, bukan benuanya. Iya bukan benuanya, nyebrang masih naik. Nah balik lagi ke yang bahasa Inggris, kapan ya aku seringnya itu spontaneous ya Baju, secara spontan uhuy gitu. Itu tuh kalau pas aku lagi marah, sama aku pas lagi I'm on my lowest condition gitu. Oh sama sih. Itu otomatis soalnya Baju, aku nggak intentionally ingin ke Inggris bahasa Inggris, no gitu. Iya udah. Tapi lebih gitu. Enak aja kalau ngomongnya pakai bahasa Inggris. Gitu, kayak mau misuh itu bahasa apa ya, bahasa Jawanya kasarannya tuh mau misuh. Itu keluarnya kalau misalnya bahasa Inggris tuh enak, kayak nyampe gitu loh marahnya tuh ke orang itu gitu. Aku kalau lagi marah ke suamiku, WA-nya itu isinya Inggris semua. Inggris semua, itu berarti kalau pas lagi pakai bahasa Inggris berarti aku marah. Berarti bahasa amarahku pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa amarah. Iya benar. Iya kayak gitu sih. Nggak sama waktu itu kan aku ke ini ya Baju, ke Sentil gitu pas Denny sama Margo ngawancarain siapa aku lupa gitu. Intinya lagi ngomongin tentang ini podcast itu, orang-orang yang di podcast yang ngomong bahasa Inggrisnya itu keminggris gitu. Intinya bahas tentang itu. Terus aku kayak waduh, aku jujur keminggris gitu Baju. Bahasa Jawa aku gitu dalam hati gitu. Jangan-jangan aku juga termasuk yang keminggris itu gitu. Tapi ternyata pas aku ini lagi gitu, lihat podcast lain segala macam aku baca gitu, ternyata bukan kayak gitu. Karena itu aku unintentionally gitu. Nggak bermaksud gitu. Karena nggak ada aja di kepalaku. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada bahasa Inggris, bahasa Jawa yang keluar. Nggak tahu tuh apa kayak misalnya protolan gitu, kalau misalnya diperintili lagi gitu, nah itu kan nggak keluar tuh aku apa gitu Maju. So. Emang buat orang-orang yang belajar bahasa Inggris, yang pernah belajar bahasa Inggris tuh kadang ketika kita ngomong ada kata-kata yang lebih enak kalau ngomongnya bahasa Inggris gitu, ya kan? Iya, kayak gitu. Termasuk nulis juga, kayak lebih enak kalau pakai istilah Tumblr Inggris. aku Baju isinya bahasa Inggris semua, karena itu sampah. Itu kan aku marah di situ, aku sedih di situ. Pantesan kamu pintar bahasa Inggris, Din. Enggak Baju. Karena udah terasah di Tumblr berbotol-botol. Iya. Tapi itu kan bahasa sehari-hari banget, itu kan bukan bahasa ini ya, bukan tapi bahasa kan tulisan. itu terasah. Ya lumayan writing-nya. Karena di situ kan aku juga nge-hide diri aku sendiri meskipun tuh namanya namaku gitu. Jadi aku masih tidak 100% memunculkan semua perasaanku di situ gitu. Gitu sih. Tapi ya kayak gitu. Terus sepenting apa sebenarnya Baju ini nih? Ya tergantung sih, Din. Nah oke, tergantung. Berarti digantung dulu. Gimana? Tergantungnya gimana berarti? Bahasa Inggris tuh penting banget buat kita yang tinggal di kota, menurutku ya. Tapi kalau kayak emak gue gitu misalnya yang di kampung, yang sehari-harinya di sawah, yang itu tuh nggak begitu penting gitu. Tapi buat kita untuk mengembangkan karir, untuk mengembangkan sayap yang lebih tinggi lagi, itu memang bahasa Inggris penting banget. Apalagi pengen kuliah di luar negeri, pengen punya karir di luar negeri, udah pasti itu wajib hukumnya fardu kifayah. Harus menguasai bahasa Inggris. Fardu ain ya, fardu kifayah mah sholat jenazah. Iya kayak gitu. Dan
Jadi Baju bilang buat kayak kita ya, apalagi buat generasi di bawah kita Baju, buat Gen Z gitu. Tapi mereka menurut aku nggak usah belajar, mereka udah bisa sih. Ya nggak sih, karena game itu semuanya banyak kan bahasa Inggris gitu, meskipun bisa dipindah bahasa Indonesia. Kalau ada gitu, tapi kalau misalnya biasanya game-game baru tuh, nggak ada bahasa Indonesia, belum ada Baju. Apalagi nih kita ya, yang main di YouTube ya, saya udah cukup lama main di YouTube itu. Ya Tuhan, itu tuh bahasa Inggris semua. Email dari YouTube itu dari Susan Wojcicki-nya itu. CEO YouTube itu. CEO-nya YouTube. Itu semuanya bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya itu benar-benar yang bahasa office ya, office dan teknologi. Benar, iya. Dan itu kalau kita nggak upgrade kemampuan kita ya, nggak ngikutin, ya kita bakalan keseret ya, ketinggalan juga. Benar kayak gitu teman-teman. Jadi buat apa ya, yang generasi muda nih gitu, itu tuh penting gitu. Ntar saya cerita juga pentingnya di sisi mana selain dari sisi untuk kita sendiri gitu, mengembangkan sayap patah. Kita kan sering banget ya dengerin orang ngomong bahasa Inggris, tapi kadang-kadang grammarnya tuh berantakan ya, termasuk saya juga berantakan grammarnya gitu kan kalau ngomong. Itu sebenarnya gimana sih, Din? Kalau menurut aku ya Baju, untuk ilmu komunikasi itu grammar nggak penting banget, karena tujuan komunikasi itu adalah pesannya tersampaikan. Udah, mau kayak gimana, bahasa tubuh kayak mau pakai bahasa asing, apapun itu, yang penting tujuan yang ingin disampaikan dari kedua belah pihak ini sama-sama tersampaikan dan tercapai. Bisa saling paham gitu. Betul. Kan ya. Kita jadi ngomong nggak masalah, mereka paham, mereka betul, ngomong kita paham. Nah, grammarnya mau kayak gimana tuh nggak masalah. Itu untuk pergaulan. Betul. Kalau bahasa sehari-hari gitu ya Mbak Jo. Tapi ngomong gitu. Kalau kita ada di forum, itu kalau grammarnya salah itu malu banget gitu masalahnya. Banget. I did, I do, I have done. Iya. Kadang he sama she aja ketuker-tuker loh. Nah, Dini is a teacher. He. aku ada tuh di video aku terakhir Baju, aku bilangnya he, tapi aku biarin gitu. Aku biarin karena kalau misalnya ntar ada yang ngoreksi, alhamdulillah berarti itu teman-teman udah aware gitu, teman-teman aware sama itu gitu. Tujuan aku sih untuk nggak ngedit itu, karena kalau misalnya aku edit juga kecepatan gitu loh Baju, nggak nyampe juga ininya. Ya gitu. Temenku orang bule juga kan bilang gitu. Aku bilang ke dia, maaf ya kadang-kadang saya salah gitu ngomongnya kayak gitu, grammarnya. Terus ya nggak apa-apa karena itu bukan bahasa asli kamu katanya. Kalau kamu mikir dulu itu ya wajar aja gitu loh. Kalau misalnya langsung ngomong tanpa pikir lagi terus kamu salah, ya memang umum kayak gitu. Kayak saya juga ngomong bahasa Indonesia salah gitu kan. Ya, pengertian dari orang yang bisa bahasa Inggris atau mereka yang bahasa ibunya bahasa Inggris ya Mbak Jo, itu tuh sangat besar. Sama kayak di Jerman juga, orang-orang sekeliling kampus dan orang-orang di desa gitu, itu mereka lebih pengertiannya itu lebih besar gitu daripada orang-orang yang tinggal di kota gitu Mbak Jo, kepada mahasiswa asing atau orang asing gitu. Mereka kan ngomongnya itu lebih dipelanin dan aussprache itu apa? Kayak yang I want to eat. Nah, itu dipelanin apa itu? Itu namanya aussprache. Nah, kayak gitu. Jadi ngomongnya itu pelan gitu, di ejaannya dipenggal itu, satu-satu gitu. Ejaannya itu bibirnya itu juga di lebarin, ditunjukin gitu. Bener. Karena kan mereka kalau gerak ngomong bibirnya gitu. kayak lagi kumur-kumur ya kan. Iya, kayak gitu. Karena biasanya orang-orang kota kan emang lebih cuek ya Baju, kecuali memang orang-orang yang tinggal atau mahasiswa atau mereka yang di sivitas akademikasi apa tuh, yang di kampus lah intinya. Akademisi. Gitu. Tapi memang bahasa Inggris penting itu karena 53 negara ya yang menggunakan bahasa Inggris kalau kita baca di Google bahasa sih internasional juga Maju. Iya. Dan setahu aku nih ya, bahasa Inggris itu ya bukannya sombong ya, kalau dari struktur bahasanya itu paling gampang dipelajari. True. That's why Inggris Jerman tuh. Iya. Apalagi Prancis itu kan ada gendernya tiap benda. Sama bahasa Jerman gendernya 3. Prancis ada 2 tapi dia apa namanya banyak tuh di fonetiknya. 3 tuh apa LGBT
Enggak, der di das ada netral loh. Oh, netral. Das itu netral kalau bahasa Jerman. Misalnya Kayak gitu. gelas gitu berarti dia feminin gitu kan. Terus yang das itu biasanya international writer atau das papier ini apa namanya kertas. Paper jadinya papir ya. Kayak gitu lah. Ada der di dasnya kalau bahasa Jerman. Ada tuh YouTuber yang suka masak-masak. Dia itu alat-alat masaknya dikasih nama semua. Iya, yang baju cerita nah, itu. Ya itu ulekannya, cobeknya tuh cewek. Yang cowok tuh ulekannya gitu. Jadi ini kayak simbol apa sih gitu. Iya, benar. Oh ya, tadi aku mau balik sebentar. Aku dengerin podcastnya Pagita sama Grace Maju. Kenapa bahasa Inggris itu penting gitu. Terus Pagita jawabnya diplomatis banget gitu. Intinya adalah buat kita jualan gitu. No, maksudnya buat jualan gimana gitu. Bahasa industri. Gampangnya kapitalis. Itu buat kita storytelling keluar gitu. Tentang apa yang kita punya, apa yang kita tahu di negara kita gitu. Gimana itu bisa nyampe ke luar negeri kalau nggak pakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris gitu kata Pak kita. Ya bener juga sih gitu, ternyata itu bahasa sederhananya gitu Maju. Kata Raditya juga tuh belajar bahasa Inggris itu adalah investasi paling gampang untuk diri sendiri gitu. Karena gampang diakses ya cara belajar itu. Kalau dulu aku belajar bahasa Inggris tuh selain di sekolah ya harus les gitu kan, di bimbingan belajar apa gitu, baru pinter nanti bahasa Inggris. Kalau sekarang banyakin nonton Netflix aja udah, YouTube aja. Tuh, Netflix. Di YouTube itu dari yang mulai orang native ngomong sampai yang trik-trik menjawab soal. Trik ngomong segala macam ada semua pokoknya. Mau bahasa Inggris yang untuk wawancara kerja ada. Mau bahasa Inggris untuk mengajar ada. Benar. Mau bahasa Inggris yang untuk kamu misalnya traveling gitu, yang simple-simple, kamu mau pergi kemana ada. Bahasa Inggris yang buat nyelesain soal-soal TOEFL banyak gitu, ya ampun. Ting telaca Jawanya itu saking banyaknya ada di mana-mana gitu. Makanya saya nggak begitu khawatir ketika anak saya itu nggak saya lesin bahasa Inggris. Kamu nggak perlu les bahasa Inggris. Kamu nonton YouTube aja, nonton tayangan-tayangan bahasa Inggris, nonton film yang berbahasa Inggris, nanti lama-lama juga kamu pinter sendiri tak gituin. Betul. Karena apa ya Maju, kalau misalnya atlet itu kan ada muscle memory ya, jadi ototnya itu yang mengingat gerakan yang sangat sering dilakukan sama si atlet itu. Tapi kalau misalnya nonton, yang inget otak kita gitu. Di sini tuh udah terekam gitu. Jadi kalau misalnya itu nanti muncul, oh iya kayaknya ini deh artinya gitu. Atau at least kalau misalnya lupa artinya, ngerti maksudnya gitu ya Mbak Jo. Betul. Itu juga yang aku lakuin soalnya. Tapi pakai Westlife dulu aku, gak ada Netflix. Sorry ya, belum ada Netflix. Jadi ketahuan zamannya Mbak, zamannya anak Westlife banget aku. Iya, dulu aku dari Westlife banget gitu. Sama aku juga dengerin musik aja, terus didengerin dia ngomong apa gitu kan. Benar. Jadi memang menurut aku kalau misalnya diajakin gitu ya, atau ntar netizen bilang gitu, kamu Inggris lu gitu, so Inggris lu gitu kan, lah kamu Inggris gitu bahasa Jawanya gitu. Kalau aku sih I don't care. Kalau aku gitu ya Maju. Aku buat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku biasanya ya hampir semuanya tuh tak Inggrisin, kayak misalnya di HP itu settingnya bahasa Inggris. Tuh, salah satu terus ngambil duit di ATM gitu. itu aku bahasa Inggris. Kan ada pilihan Inggris Indonesia, aku Inggris. Terus di laptop apalagi? Iya, laptop ada tapi yang di bahasa Indonesia ini ya Baju, laptop tuh sekarang gitu. Tapi aku default bahasa Inggris emang. Bahasa Inggris aja. Aku malah bingung din kalau bahasa Indonesia. Iya kan? Kamu tahu nggak, pernah aku ada ponakanku kan mau scan barcode ya. Iya. Dipakein bahasa Indonesia. Mana katanya kode batangannya mana? Pindai, kode batangan. Kode batangan itu bahasa Indonesia barcode. Tapi kalau scan itu pindai memang pindai. Kode batang. Kode batang. Apa kode batang? Ternyata barcode. Iya, kayak gitu.
sebenarnya mengunggah iya upload diunggah, ya. diunggah gitu. Gawai. Terus apa? Gawai itu gadget. Online itu ya, daring. Ya ampun, daring. Tapi Coba. kita karena kita skupnya di pendidikan ya Maju, jadi kita aware dengan bahasa istilah-istilah baru itu alhamdulillahnya. Terus kata Ivan Wanin ada tuh, dia kayak pakar KBBI gitu. Dia bilang gini, kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu tidak serta-merta melupakan untuk belajar bahasa Inggris kita, kata Ivan Wanin gitu. Tetap harus belajar. Gitu. Meskipun itu padahal yang ngomong ahli pakar bahasa Indonesia Maju gitu. Jadi memang sepenting itu sih teman-teman buat kita tahu. Kalau menurut aku praktisnya ya Maju, nggak misalnya nggak lancar ngomongnya gitu, atau grammarnya berantakan, sama aku juga berantakan kalau ngomong. Terus nulis juga belum bisa benar, sama aku juga kayak gitu. Tapi kamu baca pengumuman gitu ya, misalnya dicari atau dibutuhkan guru ini nih, kamu ngerti kalau misalnya itu dalam bahasa Inggris gitu Maju. Terus lihat papan pengumuman di stasiun gitu atau di mana dan atau pakai bahasa Inggris. dengerin kan kalau di stasiun kan pakai bahasa Inggris, apalagi di bandara gitu kan. Ngerti Passenger loh. Ngomong apa ki ngerti. Dia ngomong apa tuh ngerti pengumumannya dan gitu. itu nggak menyusahkan. Kalau kita nggak paham itu nyusahin diri sendiri. Sesederhana misalnya in out gitu loh Maju. Departure, Exit, arrive, exit. Nah kayak gitu loh. Toilet. Nah kayak gitu-gitu. It is very simple, but it is English gitu. Dan kamu belajar. And it's important. Yes, gitu. Baiklah teman-teman. Jadi belajar bahasa Inggris tuh lumayan gampang dan bisa banget dicarinya di mana-mana dan penting. Untuk kita yang orang yang tinggal di daerah perkotaan dan pengen mengembangkan karir, pendidikan segala macam, pergaulan ya. Betul. Tapi kalau nyaman di kampung, misalnya nyaman di daerah kita aja, nggak perlu mau kemana-mana, mau ngapain sih, mau nyangkul juga gitu misalnya, ya udah nggak apa-apa, nggak belajar bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi bisa. Kita orang kampung misalnya ya, tapi kita kampung juga Inggris bisa bahasa Inggris, lala di Pare. Kediri aku pernah kesana. Dan orang-orang di Bali juga pinter-pinter bahasa Inggris kan, meskipun mereka tinggal di kampung. Ren gitu. Chip gitu dong. Chip bukan chip. Iya bener. Iya suka kayak gitu. Terus tadi aku mau bilang ini Maju, kalau misalnya tapi teman-teman yang di kampung yang nyangkul itu pengen bikin vlog gitu kan ya, YouTube gitu kan, ini beda lagi nih ceritanya. Iya bisa bahasa Inggris tuh penting gitu, biar orang yang di luar negeri tuh tahu kalau misalnya di Indonesia nyangkul tuh gitu. Pengembangan diri sih intinya ya, kalau bahasa Inggris itu. Dan juga investasi pada diri sendiri. Ngomongnya misalnya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, subtitle-nya bahasa Inggris. Keren kan Maju? Kayak gitu. Yaudah teman-teman, terima kasih. Semangat ya. Yuk sudah bisa menonton. Yuk bisa yuk. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.